Episode ketiga ini dimulai dengan memperlihatkan Makio yang melangkah dengan gagah berani di sebuah kasino. Semua orang yang melihat Makio berbisik, "Itulah Makio si tornado." Rupanya, selain hebat dalam berkelahi, ia juga hebat dalam hal berjudi. Apalagi dalam hal wanita, ialah jagonya. Makio mendekati meja, menutup mata, dan langsung mendebak bola akan jatuh di angka 27. Dengan percaya diri, Makio menyuruh Kazuya memasang taruhannya di angka 27. Dan tebakan Makio tidak meleset. Tamu yang melihat kehebatan Makio dalam berjudi menatap kagum serta tak percaya dengan kehebatan Makio. Bunyi ponsel Makio membuyarkan suasana. Ternyata Kuroi lah yang menelepon dan memberitahukan jika Makio memiliki tugas sekolah dan harus belajar 15 huruf M pada besok hari. Makio pun segera pulang dan sibuk menghafal huruf berawalan M, sedangkan Kuroi mengoreksi pelajaran matematika Makio yang ternyata betul semua. Saat Makio belajar, Kazuya juga tampak membaca sebuah buku yang sampulnya berwarna pink. Kuroi pun bertanya, apa yang tengah dibaca oleh Kazuya? Sambil tersenyum, Kazuya menjawab jika ia tengah membaca buku remaja tentang zodiak demi Makio. Spontan Makio berteriak dan mengatakan jika seorang Yakuza pantang untuk mempercayai soal zodiak. Tapi ujung-ujungnya Makio justru penasaran dan bertanya pada Kazuya ada hal apa dengan zodiaknya dan meminta Kazuya untuk membacakannya. Di sana tertulis jika Makio akan mendapatkan benda berwarna pink yang menjadi faktor cintanya. Selain itu, zodiaknya juga mengungkapkan bahwa musuh terbesar Makio akan datang dengan memakai warna merah. Makio dengan percaya diri mengatakan jika ia akan menang melawan siapa saja dan apa saja. Keesokan harinya di sekolahan, tampak Makio berjalan di koridor sekolah dengan rasa percaya diri yang tinggi. Tiba-tiba, geng Hoshino menghadangnya dan memalak Makio. Makio dengan sangat terpaksa pun memberikan uangnya. Saat masuk ke dalam kelas, Makio disambut dengan tawa murid-murid lainnya yang menganggap Makio bodoh karena memakai jas di saat musim panas. Sakura Koji pun datang membelanya. Salah satu murid masih saja menertawakannya karena Makio memakai kemeja lengan panjang. Makio melihat jam tangan yang dikenakan murid itu berwarna merah, dan ia melihat kaos kaki Hoshino juga berwarna merah. Minami memberitahukan bahwa akan ada ujian minggu depan. Siapapun yang nilainya kurang dari 30 tidak akan lulus ujian dan mendapatkan tanda merah. Mendengar hal itu, Makio langsung sadar jika ternyata inilah musuh terbesarnya yang bertanda merah. Malamnya, saat jalan-jalan di kawasan geng yang ia pegang, Makio memberitahukan kepada anak buahnya jika ia akan mengikuti ujian minggu depan, tapi ia tidak yakin jika ia bisa melakukannya. Tiba-tiba datanglah Yuji, seorang bos di sana. Yuji mengatakan kepada Makio jika beberapa hari ini geng Kumada sering berkeliaran di daerah sini. Makio pun langsung mengatakan kepada Yuji kalau ia akan mengurusnya. Saat Makio menggerutu dan mencaci maki Kumada, ia tidak menyadari jika Hoshino dan kedua temannya berdiri di sampingnya. Makio yang melihat Hoshino sangat terkejut dan langsung menutup wajahnya. Anak buah Makio yang menyadari kejadian itu spontan memukul Makio agar mereka mengira jika Makio tidak termasuk dalam geng mereka. Setelah menghajar Makio, Kuroi dan yang lainnya pun berpura-pura menakut-nakuti Hoshino agar mereka cepat pergi. Setelah mengusir Hoshino CS, Kuroi dan yang lainnya pun langsung kembali ke Makio yang masih terbaring kaku di tumpukan sampah. Mereka pun meminta maaf kepada Makio. Sebenarnya mereka melakukannya agar Makio tidak ketahuan jika ia adalah seorang pemimpin Yakuza. Malamnya, Kazuya menghadirkan seorang guru privat terkenal, tapi Makio ujung-ujungnya justru mendendang guru itu keluar karena kesal saat guru itu menganggapnya bodoh karena tidak bisa mengerjakan soal dasar. Akhirnya Makio berpikir untuk melakukan hal curang saja. Ia dan Kazuya mengendap-endap ke sekolah dan berencana mengambil soal ujian yang disimpan di brankas guru. Sayangnya dia tidak menemukan apapun dan hampir ketahuan oleh kepala sekolah beserta guru olahraga yang kebetulan tengah patroli.
Keesokan harinya, Makio juga menyuruh guru agar membantunya dalam hal ujian. Makio memberikan sejumlah uang dan mengatakan bahwa dengan uang tersebut dia akan populer di kalangan wanita. Guru itu justru menolak dan mengatakan jika dia sudah memiliki orang yang dia sukai. Ketika makan di kantin, Sakura Koji mengatakan jika Makio tidak boleh melakukan hal itu. Penyuapan hanya dilakukan oleh orang dewasa yang haus akan kekuasaan, sementara mereka hanya berumur 17 tahun, jadi mereka harus apa adanya. Makio pun tersenyum mendengar ucapan Sakura Koji tentang usia mereka yang baru 17 tahun. Saat ujian pun tiba, Makio tampak gugup dan memanggil Sakura Koji yang tengah mempersiapkan peralatan tulisnya. Sakura Koji bersikap dingin dan mengatakan jika dia tidak akan memberikan contekan pada Makio. Makio tampak gelisah saat melihat soal-soal yang begitu sulit. Akhirnya, dia memutuskan untuk memilih jawaban dengan mengandalkan keberuntungan. Ia melempar pensil yang sudah ditulisnya dengan angka-angka. Berapa angka yang keluar, maka itulah yang dia tulis sebagai jawabannya. Setelah soal pilihan ganda selesai, ia dipusingkan kembali dengan soal esai. Makio tampak tidak bisa menjawab sama sekali. Di saat teman-temannya yang lain sibuk menjawab, dia justru teringat dengan masa kecilnya dulu di mana ia juga tidak bisa menjawab pertanyaan ketika ujian sekolah dasar dan melarikan diri dari ujian sekolah. Hasil ujian pun keluar, hanya Makio yang diberi tanda merah dalam arti bahwa Makio tidak lulus pada ujian kali ini. Ia dipermalukan oleh murid-murid lain yang beranggapan bahwa Makio ternyata benar-benar bodoh. Hoshino justru terlihat senang karena ini pertama kalinya ada orang yang nilainya lebih rendah darinya. Makio pun benar-benar kesal saat melihatnya. Minami memanggilnya dan menyuruh Makio untuk belajar lebih keras untuk ujian ulang. Dengan kesal, Makio mengatakan jika dia tidak mau mengikuti ujian ulang karena dia idiot. Minami marah dan tetap menyuruh Makio untuk bekerja keras, tapi tetap saja Makio tidak mau dan pergi dari sana. Setelah Makio pergi, kepala sekolah yang merupakan ayahnya Minami mengatakan jika pantas saja Minami tidak bisa mendapatkan seorang pacar karena sikapnya yang kurang lembut. Minami yang mendengar celutukan dari ayahnya menjadi kesal. Makio datang ke ruang kesehatan dan bertemu dengan Mizushima yang merupakan petugas di ruang kesehatan tersebut. Umemura juga ada di sana dan membuatkan teh untuk Makio dan Mizushima. Tiba-tiba Sakura Koji juga datang. Awalnya Sakura Koji tidak begitu senang melihat Makio ada di sana karena dia sedikit kecewa dengan Makio. Makio kemudian curhat jika dia menghadapi banyak musuh, tapi musuhnya kali ini adalah musuh terberat sehingga dia ingin melarikan diri saja. Karena masih hidup, ibunya bahkan sering menangis karena melihat Makio selalu melarikan diri dari ujian di kelas. Mizushima memahami kesulitan Makio. Dia mengatakan jika ibu Makio mungkin saja tidak menginginkan Makio mendapatkan peringkat, tapi lebih kepada bagaimana Makio bisa menikmati sekolah dengan baik dan mendapatkan teman. Peringkat akan hilang, tapi kenangan tidak akan pernah hilang. Makio mencoba memahaminya. Sakura Koji kemudian meminta Makio untuk belajar bersama demi ujian ulang Makio. Makio merasa senang dan bersemangat lagi karena ada Sakura Koji dan Umemura yang siap membantunya belajar. Saat malam hari, mereka bertiga belajar di rumah Sakura Koji. Sakura Koji menceritakan jika dia memiliki seorang kakak perempuan, sementara Umemura juga bercerita jika dia memiliki 5 orang saudara. Makio juga tidak mau kalah dan bercerita jika dia memiliki seorang adik bernama Mikio. Makio hanya tersenyum. Ekspresi Makio langsung berubah melihat pulpen pink milik Umemura. Ia jadi teringat dengan ramalan zodiak yang mengatakan jika dia akan mendapatkan benda pink sebagai faktor cintanya. Tiba-tiba ibu Sakura Koji memanggil dan mengatakan jika ada tamu untuk Makio. Saat menemui tamunya, ternyata tamunya adalah Kazuya. Kazuya dengan penampilan yang berbeda dari biasanya, ternyata membawakan puding untuk Makio. Sakura Koji bertanya, apakah itu Miki, adiknya Maki? Kazuya hampir marah karena Sakura Koji kembali lagi memanggil anikinya dengan sebutan Maki. Tapi dengan cepat, Makio membawa Kazuya keluar dan memarahinya. Meski dimarahi, Kazuya tetap senang. Kazuya memberitahukan pada anggota geng bahwa Makio tengah belajar dan mereka tidak boleh mengganggu Makio belajar.
Ternyata besok mereka akan bertarung dengan geng musuh, yaitu geng Kumada. Namun mereka tidak memberitahukan kepada Makio karena tidak mau mengganggu Makio yang tengah belajar untuk ujian ulang. Besoknya Umemura memberikan pensil berwarna pink pada Makio sebelum ia mengikuti ujian ulang. Minami pun tampak senang karena akhirnya Makio mau melakukan ujian ulang tersebut. Saat ujian ulang, Makio berusaha untuk terus memotivasi dirinya untuk berjuang dan tidak boleh melarikan diri lagi seperti sebelumnya. Akhirnya, dia bisa menyelesaikan ujian meskipun tidak begitu yakin dengan hasilnya. Setelah selesai ujian, dia menelepon anggota geng, tapi tidak ada nomor mereka yang aktif. Makio berbisik dalam hati, apakah mereka akan melakukan penyerangan? Di lain sisi, geng Kumada tengah berkumpul. Hoshino dan temannya yang kebetulan lewat di sana kaget karena melihat akan terjadi perkelahian antar geng. Pemimpin Kumada memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Hoshino. Hoshino pun pingsan dengan hanya satu kali pukulan. Kazuya beserta anggota geng lainnya pun datang dan mereka langsung bertarung. Sayangnya, Kanto Servang hampir kalah karena pemimpin Kumada menyodorkan pisau. Di saat itu, Makio datang dengan baju putih musim panasnya. Pemimpin geng Kumada tertawa dan mengatakan apa yang Makio lakukan dengan seragam sekolah musim panas itu. Sambil tersenyum, Makio menjawab jika dia baru saja melawan musuh terbesarnya. Pemimpin Kumada heran, musuh apa yang lebih besar darinya? Setahunya, musuh terbesar Makio adalah gengnya. Makio tidak memberitahunya, tapi langsung menyerang dengan kekuatan tornado hingga semua anggota geng Kumada pingsan dalam sekejap. Setelah pertarungan selesai, temannya membangunkan Hoshino. Hoshino membuka mata dan melihat anggota geng pingsan di depannya. Besoknya, dengan percaya diri, Hoshino menceritakan kepada murid-murid yang lain jika dia telah menghabisi penjahat bak tornado. Karena itu, mulai sekarang dia minta dipanggil dengan julukan Tornado Hoshino. Makio yang mendengarnya pun hanya tersenyum saja. Minami dan guru lain tampak memeriksa hasil ujian Makio. Kali ini Makio masih belum lulus, namun nilainya lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan kata lain, kali ini usaha Makio untuk lebih baik lagi bisa terlihat. Karena itu, guru memberi kesempatan kepada Makio untuk belajar lagi. Di dalam toilet, Minami tampak sedang memasang lensa kontak. Mizushima yang kebetulan di sana bertanya kenapa Minami memakai lensa kontak. Minami mengatakan jika dia tidak akan lari lagi. Dengan heran, Mizushima bertanya, melarikan diri dari apa? Minami pun menjawab, dari cinta. Sepertinya Minami mulai berjuang untuk menemukan cintanya dan berharap akan menikah sebelum umurnya 30 tahun. Ya, Minami kesulitan mendapatkan pacar mungkin karena sikapnya sedikit dingin dan tidak lemah lembut seperti kata ayahnya yang tadi ya. Di sisi lain, Mikio adiknya Makio datang dari luar negeri dengan memakai baju berwarna merah. Semua anggota geng menunduk dan mengucapkan salam kedatangan kepada Mikio. Mikio hanya tersenyum manis dan bertanya bagaimana kabar ayah dan kakaknya. Minami mengucapkan salam perpisahan kepada murid yang hendak libur musim panas. Ia menyarankan agar murid bisa melalui liburan musim panasnya dengan baik. Umemura berbisik dengan teman sebangkunya. Ia mengatakan jika Minami gurunya ini sepertinya sedang jatuh cinta karena beberapa hari ini dia terlihat memakai kontak lens. Makio melihat ke arah pulpen pink yang diberikan Umemura kepadanya. Ia berbisik dalam hati jika musim panas kali ini mungkin akan menjadi musim panas yang tidak terlupakan dan filmnya pun bersambung. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini. Saya akan mempercepat upload episode keempatnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan bye-bye.